Ya, pagi hari ini saya coba analisa pergerakan harga untuk melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis hari ini, hari Kamis tanggal 10 Maret 2022. Juga kita akan lihat berita apa yang terjadi sehingga membuat beberapa pers kemarin ya, tepatnya semalam juga bergerak cukup fluktuatif. Dan kita coba akan analisa pergerakan harganya secara teknikal, di mana level-level support dan resisten, di mana area pembelian dan penjualan terbaik. Oke, saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang sedang menyaksikan dari Zoom dan juga mungkin yang ikut dari YouTube channel kita. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. So, langsung masuk ke kalender ekonomi teman-teman untuk melihat data hari ini. Ya, hari ini ada banyak data ya, terutama nanti sore di sesi Eropa. Teman-teman bisa lihat di jam 5 sore nanti ini ada pertemuan tingkat tinggi pemimpin Uni Eropa. Ya, pastinya ini akan ngebahas tentang ketegangan yang terjadi di kawasan Eropa ya, terutama untuk Ukraina dan Rusia. Dan ini pasti akan berdampak cukup fluktuatif terhadap pergerakan mata uang euro. Kemudian di jam 19.45 atau sesi penutupan dari Eropa, ini akan ada data tentang tingkat inflasi atau suku bunga di kawasan Eropa ya. Yang kita tahu sebelumnya untuk suku bunga di kisaran 0 dan diprediksi belum ada kenaikan suku bunganya. Artinya suku bunga nanti sore diprediksi akan tetap sama di kisaran 0. Nah, dan kalau kita melihat kecenderungan pergerakan harga euro ya, yang beberapa waktu yang lalu kita lihat memang dalam tren penurunan ya, akibat ketegangan, akibat dari aksi profit taking juga untuk posisi sell atau short, pergerakan harga euro kemarin itu sempat naik cukup tinggi ya. Dan itu masih terhitung koreksi positif. Nah, untuk tingkat suku bunga yang diprediksi belum berubah atau masih di kisaran 0, ini kemungkinan besar akan membuat harga euro kembali terkoreksi. Seperti biasa. Jadi kalau suku bunga itu tidak berubah, biasanya mata uang dari negara tersebut akan melemah. Itu kita lihat atau kita nanti akan coba lihat pergerakannya ketika rilis dari suku bunga di jam 7.45 nanti malam. Artinya ini akan mempengaruhi pair-pair yang berhadapan dengan euro. Dan di sesi Amerika Serikat, teman-teman bisa lihat, ini ada beberapa data juga. Ada indeks harga konsumen inti untuk bulan Februari, yang kalau teman-teman lihat, ini datanya akan dirilis jam 8:30 malam nanti. Kalau kita lihat data sebelumnya di kisaran 0,6% dan diprediksi ini ada pengurangan jadi 0,5% untuk tingkat inflasi di bulan Februari. Dan untuk per tahun, antara tahun 2021 dan 2022 ini juga diprediksi ya, ada peningkatan dari tingkat inflasinya. Di 2021 bulan Februari, tingkat inflasi ada di kisaran 6%, dan sekarang diprediksi untuk Februari 2022 kemarin ini diprediksi ada 5,9%. Makanya ada pengurangan ya. Untuk per bulan Februari dan per tahun juga ini diprediksi ada pengurangan. So kita lihat nanti seperti apa rilisnya. Jika tingkat inflasi lebih tinggi ya secara aktual, maka ini akan berpotensi untuk memperkuat dolar dan juga sebaliknya. Jadi jika inflasinya ternyata lebih rendah daripada prediksi ini, dolar pun akan kembali terkoreksi atau tertekan. Kemudian di jam yang sama ini ada klaim pengangguran awal. Kalau kita lihat ini di Amerika Serikat ya, data sebelumnya ada di 215.000 dan diprediksi ada penambahan untuk klaim penganggurannya di 216.000. So untuk data ini masih tergolong medium impact karena ini akan dirilis setiap minggu, dan saya pikir pergerakan harga tidak akan terlalu terpengaruh oleh data klaim pengangguran awal ini. Dan di jam yang sama ini ada konferensi pers G20 ya, jadi negara yang tergabung dalam G20 ini akan mengadakan satu pertemuan. So kita belum tahu apa yang akan dibahas, tapi yang jelas malam ini kemungkinan besar untuk pasar akan besar fluktuasinya atau berfluktuasi dengan volume yang sangat tinggi karena banyak pertemuan, terutama di pair euro ya. Itu aja teman-teman ya untuk kalender ekonomi. Kita coba langsung masuk ke technical analisa. Kita analisa dulu untuk pergerakan dari indeks dolar ya. Dolar semalam terkoreksi ya cukup jauh.
penurunan terjadi dari level tertinggi di 99.3 sampai dengan level 97.9. Ini adalah harga terendah semalam untuk indeks dolar. So ini juga saya pikir dipengaruhi oleh koreksi harga yang ya ini sangat wajar karena memang beberapa waktu yang lalu pergerakan indeks dolar ini sudah naik cukup kencang. Walaupun kita lihat targetnya masih di level 100, namun koreksi ini yang menandakan bahwa pasar sedang melakukan aksi profit taking. Jadi ini masih tergolong koreksi yang wajar. So kalau kita melihat dari candlestick kemarin, ini volume jualnya juga besar ya. Artinya hari ini pun masih ada potensi untuk indeks dolar ini kembali turun. Kalau kita lihat untuk support terdekatnya ada di kisaran 97.4. Jadi penurunan ini mungkin akan berlanjut sampai di titik level support ini, karena level support ini pertama ada flag di areanya ya, area permintaan atau area demand di sini. Dan juga sebelumnya ini ada historical dari resisten. Jadi 97.4 ini jadi support yang cukup kuat untuk indeks dolar. Dan untuk target resisten saya lihat di 99.3 atau harga tertinggi sebelumnya ini masih jadi resisten yang paling dekat. Tapi saya pikir untuk range hari ini agak sulit ya untuk indeks dolar kembali ke level tertingginya. Jadi yang paling mungkin ada pergerakan akan turun sampai ke level 97.4, kemudian baru melanjutkan kenaikan mungkin sampai level 98.6. Jadi resisten yang paling mungkin untuk range hari ini adalah di 98.6. Support di 97.4 dan resisten ada di 98.6. Ini range untuk indeks dolar hari ini. Kecenderungan dari pagi sampai dengan sore nanti kita lihat akan coba ke support terlebih dahulu. Itu gambaran untuk indeks dolar ya. Sekarang kita coba analisa untuk forex. Kita mulai dari euro ya. Setelah beberapa hari mengalami penurunan ya dari level tertinggi di 1.1480-an, euro ini konsisten untuk turun sampai kemarin di level terendahnya ada di kisaran 1.0810. Ini adalah harga terendah di tanggal 7 Maret 2022, 3 hari yang lalu ya. Dan kemarin kita lihat pergerakan terkoreksi positif ya, sampai level tertingginya di kisaran 1.1090. So, kalau saya lihat teman-teman, ini koreksi positif yang sangat wajar karena memang pergerakan sebelumnya itu udah cukup drastis turunnya. Nah, jadi ini sekarang aksi profit taking juga untuk posisi short atau posisi sell dari para pelaku pasar. Nah sekarang untuk resisten ini udah sedikit lagi sampai ya. Kalau saya lihat ini resisten yang signifikannya ada di kisaran 1.1140-an. Ini adalah historical dari support sebelumnya, ditambah juga historical dari downtrend line. So mungkin pergerakan euro ini akan naik, tapi tertahan pada level resisten ini. So, untuk posisi ideal, kalau saya lihat sekali lagi ketegangan di kawasan Eropa antara Ukraina dan Rusia ini belum reda ya, masih tetap tegang. Artinya untuk pair atau pasangan mata uang yang berada di kawasan euro ini masih berpotensi untuk turun. Sehingga posisi ideal masih sama, adalah posisi sell. Tapi teman-teman juga harus bijak cari posisi sell di level-level resisten. Ya, biar resikonya nanti jadi minim. Kalau teman-teman sell di bawah ya salah memang. Sell di bawah karena harga udah rendah. Nah, so untuk sehari ini teman-teman bisa cari di kisaran 1.1110 ya. 1110 adalah resisten sampai dengan 1140 ya. Sorry, 11 berapa nih kita lihat. Ya, 1110 sampai dengan 1130 ini level resisten atau level supply-nya. Teman-teman kalau mau ambil posisi sell bisa di kisaran level tadi untuk hari ini ya. Sekali lagi 1.1110 sampai dengan 1.1130 itu area sell-nya. Atau teman-teman bisa nanti gambarkan downtrend line-nya pada MetaTrader. Teman-teman bisa coba lihat seperti apa pergerakan harganya di level tersebut. Kalau tekanan sellernya, tekanan bayarnya udah mulai melemah, teman-teman bisa ambil sell. Syaratnya adalah downtrend line ini tidak di breakout oleh satu candlestick. Ini confirm bahwa trend masih turun. Ini area terbaik ya. Ini time frame yang saya pakai juga 4 jam. Jadi ini resisten yang kuat saat ini. Dan untuk area buy, teman-teman bisa coba buy di kisaran 1.1350
0,960. 60 itu support yang paling dekat untuk saat ini. 1,0960. Ini area flag kemarin. Ini support yang paling dekat. Jadi kalau teman-teman mau trading harian, trading jangka pendek, bisa coba buy di level tersebut. Tahu teman-teman bisa tunggu juga sampai level yang paling rendah kemarin ya. Jadi untuk support yang signifikannya adalah harga terendah pada tanggal 7 Maret tadi di kisaran 1,0820. Ini support yang paling kuat. Bisa lihat untuk hari ini sekali lagi karena range-nya mungkin hanya 100 sampai 150 poin, maka support yang paling dekat adalah tempat yang terbaik untuk ambil posisi buy. 1,0960. Kisaran itu ya. Sekali lagi secara tren masih down, teman-teman bisa manfaatkan posisi sell di area resisten. Oke, ada pertanyaan untuk euro? Masih ditahan posisi sekarang? Ada yang dilepas ya? Masih tahan, Bu. Oke, Pak Wawan ya? Tahan, posisinya masih kuncian. Ya, masih kuncian. Jadi untuk posisi kuncian biar ditunggu dulu sampai pergerakan harga turun lagi sampai level terendah, atau kita lihat nanti pergerakan harga sampai ke level resisten di 11030 ya. Biar ditunggu di situ dulu. Untuk sementara wait and see dulu, Pak Wawan. Oke ya. Selanjutnya kita analisa untuk sterling. Oke deh, Bu. Oke, sterling kemarin juga setelah mencapai level tertinggi pada tanggal 20 Februari 2022, ini sterling juga konsisten turun ya. Sampai kemarin pada tanggal 7 Maret, ini sama seperti euro, mencapai level terendahnya di kisaran 1,3090 ya, harga terendahnya kemarin. Namun kalau kita lihat dari historical harga, bahwa level tersebut merupakan level support yang kemarin kita bahas. Jadi ketika pergerakan harga masih di atas 1,3100, maka pergerakan masih tertahan pada level support. Dan teman-teman bisa lihat di level support ini ada buyer-nya, ada permintaannya, sehingga membuat harga sterling terkoreksi positif. Ini wajar, sekali lagi ini wajar, karena memang udah cukup jauh penurunan sterling dari level 1,36 sampai dengan 1,31. Ini adalah 5.000 pips penurunan. Jadi wajar sekali pergerakan terkoreksi positif. Namun kalau kita melihat dari tren, untuk tren sterling ini juga tetap sama, masih downtrend. Nah, kalau kita lihat untuk resisten yang paling dekat untuk saat ini ada di kisaran 1,3240 sampai 1,3270. Itu resistennya. So kalau teman-teman mau mengikuti tren besar untuk mencari posisi sell, teman-teman bisa tunggu di level tersebut ya untuk ambil posisi sell. 1,3240 sampai 1,3270 di area sell-nya. Ini resisten kuatnya untuk hari ini. Karena kalau kita melihat harga sekarang, ini antara resisten dan support harga masih tanggung banget. Masih idealnya masih posisi sell di atas. Nah, untuk posisi buy, teman-teman bisa tunggu lagi di level terendah. Jadi kalau mau buy, ini teman-teman bisa tunggu di level 1,3100 sampai dengan 1,3090. Itu adalah harga terendahnya. Kalau kita melihat dari support ini belum ada konfirmasi supportnya di breakout, cuma di test aja. Cuma di break tapi tutupnya tetap di atas support. Jadi support ini artinya support yang masih kuat, masih bisa dipakai untuk ambil posisi beli. Sekali lagi range pergerakan harga hari ini adalah di 1,3100 untuk supportnya, dan untuk resisten di level 1,3240. Level sell teman-teman cari di area resisten tadi, dan level buy teman-teman bisa cari di level support. Oke, Bu Adel. Ada posisi di sterling? Ada saldo buy, lockingan. Sekali lagi ya, ini belum merubah dari tren sterling secara fundamental pun. Saya pikir tegangan itu masih tetap lanjut, belum ada kesepakatan antara Ukraina dan Rusia. Malah kemarin kita tahu bahwa Inggris ini ikut-ikut embargo minyak dari Rusia. Namun kemarin ternyata pernyataannya hanya bertahap, maksudnya tidak langsung semuanya, bertahap dari perusahaan-perusahaan tertentu aja dari Inggris ini yang melarang impor minyak dari Rusia.
Beda sama Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat memang menutup impor dari Rusia, tapi Inggris hanya sebagian, beberapa perusahaan, bertahap nanti. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita analisa untuk yen. Ya, seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa yen ini masih berpotensi untuk lanjut ya, sampai ke dengan level tertingginya ya di resisten 116.30 dan hari kemarin baru bisa lihat pergerakan harganya cukup tinggi ya kenaikannya dari level terendah 115.60 dan hari ini mencapai level 116.10, ada sekitar 60 pips kenaikan dari yen. So untuk hari ini teman-teman yen juga masih jadi pilihan ya untuk trading. Karena untuk pergerakan juga saya lihat ini masih jelas untuk menuju ke resisten. So, teman-teman kalau tertarik untuk trading di yen ini ya silakan cari posisi buy ya. Untuk target posisi buy itu ada di level 116.30. Target profit untuk posisi buy pada pair yen ini di 116.30. Teman-teman tinggal cari aja posisi buy di level terbaik. Selagi pergerakan harga di atas 115.80, teman-teman bisa cari posisi buy. Untuk posisi sell yen, teman-teman cari di resisten ini, tunggu di 11630. 11630 ini merupakan harga tertinggi pada tanggal 10 Februari 2022. Ya, jadi kalau pengen cari koreksinya, tunggu di level ini. Ya, begitu untuk yen. Mungkin ada request untuk pair yang lain untuk forex, teman-teman? Cukup ya? Euro, sterling, dan yen. Kita lanjut ke komoditi, kita analisa dulu untuk minyak. Oke. Minyak kemarin sempat di level tertinggi di 129 ya. Itu level tertingginya pada 2 hari kemarin. Dan kemarin malam juga ini pergerakan harga terkoreksi. Terkoreksi cukup dalam ya, kalau kita lihat cukup dalam, bahkan sampai ke level 103 ya. 104. Ya, 104 adalah level terendahnya semalam. Tapi kalau kita melihat pergerakan harga teman-teman setelah mengalami kenaikan, koreksi ini masih sekali lagi terhitung koreksi yang wajar dari sebuah tren kenaikan. Karena kalau kita lihat dari uptrend lainnya juga, ini masih jauh nih di bawah. Ya kalau market yang sehat, itu nggak akan selalu naik. Kalau market yang sehat, jadi pasti ada koreksi-koreksi harga yang akan menuju ke level-level supportnya. Untuk apa ya? Untuk para investor ambil posisi lagi. So, kenaikan kemarin terus diiringi dengan penurunan, ini sekali lagi akibat dari aksi profit taking para investor yang mungkin sudah punya posisi beli di awal, beli di bawah. Karena kenaikan sudah cukup tinggi, pasti mereka akan taking profit. Itu wajar sekali kan, nggak mungkin orang tuh mau beli terus. Sehingga pergerakan kemarin ya cukup dalam turunnya. Sekali lagi saya sampaikan, range minyak ini besar, bukan kayak dulu lagi 10 poin. Jadi koreksinya juga kita lihat cukup dalam nih kemarin, hampir 20 poin dari harga tertingginya. So kalau kita melihat sekarang pergerakan teman-teman ini masih tertahan pada level support ya. Support yang paling dekat itu ada di kisaran 105, dan kalau kita lihat kemarin memang sempat harga turun sampai 104, namun di candlestick-nya teman-teman bisa lihat tutupnya juga tetap di atas. Saya perbesar ya. Sebelumnya ada di 15, tapi di breakout oleh satu candlestick yang besar ini. Kemudian penurunan berlanjut untuk menuju ke support ini 105, dan sempat menyentuh level tersebut sampai 104 bahkan, namun naik lagi ke atas. Jadi level 105 ini masih bisa kita pakai untuk area supportnya, support harganya. Artinya selagi pergerakan harga di atas 105, teman-teman boleh cari posisi buy. Untuk manajemen resikonya, teman-teman atur aja 2 poin di bawahnya, ya, agar minim. Ya, jadi di 103 teman-teman tetapkan stop loss untuk posisi buy. Karena sekali lagi ini belum di breakout, belum ada konfirmasi bahwa tren itu akan berlanjut untuk koreksi. Namun kalau ini nanti di breakout oleh satu candlestick 4 jam, maka penurunan mungkin akan berlanjut sampai ke level psikologis, level 100. Ya, level 100 ini adalah support yang paling kuat untuk saat ini. Karena pertama di tanggal 24 Februari, tanggal 24 Februari ini ada historical tertingginya. Ini ya. Nah, 24 Februari ini adalah resisten
atau harga tertinggi minyak yang sudah berhasil di breakout. So, untuk untuk support kuat ada di level 100 atau di level psikologis. Teman-teman tinggal pilih. Kalau mau ambil di 105 ini, di atas 105 boleh, tapi stop loss-nya di 103. Jangan terlalu jauh. Atau kalau teman-teman mau tunggu lagi di level 100 ini, stop loss-nya teman-teman atur aja sampai 95, 5 poin nih. Ya, jadi kalau mau 100, stop loss-nya di 95. Untuk lot, saya sarankan untuk pakai lot yang kecil aja, karena nilai kontrak untuk minyak ini besar. Gerakan 1 poin itu udah besar ya. Cara ininya, angkanya. Sekali lagi ya, untuk tren dari minyak masih uptrend. Saya tidak menemukan berita yang membuat harga minyak ini bakal turun. Tapi satu isu yang sempat beredar bahwa negara Uni Emirat Arab, negara produsen minyak itu ditekan untuk memproduksi minyak lebih banyak lagi. Itu salah satu fundamental yang mungkin membuat harga minyak kemarin itu turun. Jadi untuk menutupi kekosongan dari produksi Rusia karena diembargo, negara-negara Uni Emirat Arab itu disuruh untuk menambah produksinya sampai dengan 800.000 barrel per hari. Itu ya. Jadi pasokannya tidak tergantung pada Rusia lagi. Kalau nanti disetujui, maka 800.000 barrel per hari itu akan menutupi 1%, 1/7 ya dari produksi dari Rusia, pasokan dari Rusia. Hanya 1/7-nya saja. Hanya itu isunya. Itu baru isu. Ya belum menjadi bahasan dari Uni Eropa. Gitu ya. Terus sekali lagi untuk minyak secara tren masih naik, teman-teman bisa cari posisi buy di level-level supportnya. Ya, jadi ini diskon nih kalau saya bilang diskon harga. Diskon. Ya, karena tadi ketegangan belum meredah, masih tetap tegang tuh. Bahkan ada rumah sakit bersalin ya, yang di boom ya kalau nggak salah semalam ya. Ya itu ada di berita tuh tadi pagi saya baca di Ukraina ada rumah sakit bersalin tuh di boom oleh tentara Rusia. Ada yang hamil segala itu ada fotonya bahkan. Itu tadi pagi saya dapat beritanya. Artinya memang masih tetap ini perang di kawasan tersebut ya. Oke ya, ada pertanyaan untuk minyak teman-teman? Ada yang trading minyak? Lanjut kita ke pair yang terakhir, kita analisa emas ya. Oke, emas ini sempat naik sampai level hampir mencapai level tertingginya, jadi di 2070. Namun setelah mencapai level tersebut, ini ada aksi profit taking juga. Saya bilang ini profit taking yang sangat wajar dari kenaikan harga yang sudah cukup signifikan. Apalagi di level 2070 ini adalah ada resistennya, ada historical sebelumnya. Jadi otomatis orang-orang yang ambil posisi buy di bawah pasti ambil profit dulu untuk posisinya. Dan juga mungkin di level ini, di level 2070 ada yang masuk ke posisi sell. Makanya penurunan atau supply itu makin banyak sehingga membuat harga emas ini terkoreksi. Namun kalau teman-teman lihat dari garis trend line yang saya buat bahwa harga ini masih berada di atas uptrend line. Artinya trennya masih naik. Ini koreksi yang sehat dari tren kenaikan. Jadi wajar banget. So, ini adalah peluang. Sebenarnya ini peluang untuk teman-teman bisa ambil posisi beli ya di dekat level support. Kalau kita lihat untuk support terdekat, ini ada di level 1962 ya. Buat teman-teman lihat ya, level 1962 ini adalah harga terendah. Ini pada tanggal 7 Maret kemarin. So, hari ini kalau pagi sampai sore hari ini masih ada potensi untuk harga emas ini terkoreksi. Level support terdekat ada di 1962 sebagai harga terendah di tanggal 7 Maret. Dan support kuatnya itu ada di support uptrend line. Ini di kisaran 1950 ya. Ini ada dua resisten yang udah di breakout. Ini di kisaran 1950. Jadi 1950 sampai dengan 1962 ini adalah level supportnya. Support signifikan atau key levelnya ada di support dari uptrend line 1950. Lagi pergerakan harga masih di atas dari uptrend line ini, teman-teman bisa manfaatkan untuk ambil posisi beli. Kalau takut ambil posisi beli sekarang, tunggu di bawah 1962 sekali lagi atau 1950 sebagai pilihan.
Nanti untuk konfirmasi apakah tren masih tetap lanjut, ya teman-teman lihat uptrend line ini di breakout nggak. Kalau nggak di breakout, artinya memang tren masih akan kuat naik, teman-teman bisa manfaatkan untuk beli. Tapi kalau nanti ada pergerakan harga yang membreakout dari uptrend line ini, ya teman-teman jangan ambil beli dulu, karena mungkin penurunan akan berlanjut sampai ke level 19 bawah. Hati-hati. Tapi sekarang confirm bahwa tren ini masih naik. Tren masih naik dan penurunan kemarin masih terhitung koreksi yang wajar, karena nggak ada berita apapun yang menekan harga emas, nggak ada sama sekali. Jadi asik profit taking aja. Oke, lagi untuk support di level tersebut ya, 1962, 1950, dan untuk level resisten ini ada di kisaran 2000 ya, pas di 2000 adalah support paling dekat, resisten yang paling dekat untuk saat ini, dan 2020 dan 2020 adalah resisten terdekatnya. So range-nya untuk range kecil 1962 sebagai support dan 2000 sebagai resisten. Range besarnya ada di 1950 dan 2020 sebagai resisten. Itu range untuk pergerakan harga emas hari ini. Manfaatkan ya untuk koreksi harganya, untuk teman-teman cari posisi beli. Bisa tunggu di level support atau teman-teman bisa tunggu candlestick 4 jam volume jualnya udah mulai mengecil. Teman-teman bisa masuk buy di situ. Jangan takut ya. Ini sama nih kalau kita melihat historical sebelumnya. Teman-teman perhatikan ini grafiknya. Kita cerita dari awal. Jadi ketika pergerakan harga naik tinggi, ada koreksi harga ya sampai ke level ini resisten. Kemudian ini juga sama ceritanya. Ketika pergerakan harga naik tinggi, ini jatuhnya juga dalam ya. Ini banyak orang yang takut, padahal sebenarnya secara tren pergerakan harga masih di atas uptrend line. Nah, ini ceritanya juga sama nih sama kemarin. Ya, jadi ketika pergerakannya harganya naik, ada koreksi yang cukup dalam. Kita bukannya malah cari posisi sell, sebenarnya posisi kayak gini cari posisi buy. Ya, karena bisa jadi ceritanya kayak gini. Ya. Jadi manfaatkan koreksi harga sekarang. Oke, teman-teman, ada pertanyaan untuk gold? Saya dengar semalam ada yang ini, ada lockingan ya? Ada yang locking Bu Tri ya? Ada lockingan ya? Untuk equity-nya sekitar 200 ya? 200 0,2. 0,4. Oke, kalau 0,4 dengan spread yang normal, saya pikir nggak akan ada masalah. Cuman yang harus diantisipasi kalau ada pelebaran spread, takutnya itu. Jadi sebenarnya dana 200 itu masih bisa menahan pelebaran spread normal. Tapi kalau ada sampai dengan 10 poin pelebaran spread, ya pasti betul. Ya mudah-mudahan nggak terjadi ya pelebaran spread ya. Karena itu sesuatu yang sangat jarang terjadi. Ya antisipasi aja, kalau memang takut, itu posisinya bisa dibuka 0,1, 0,1. Jadi lockingannya 0,1 aja. Atau pilihan kedua, equity-nya ditambah. Ya 0,1 dilepas, ya itu makanya pilihan pertama dikurangi lotnya dari 0,2 dikurangi 0,1 aja buy dan sell, atau pilihan kedua equity-nya ditambah. Ya. Nanti kita bahas. Mungkin yang lain ada lockingan untuk posisi emas. Bu Vera ada posisi sell ya sahabatnya? Udah tutup ya. Bu Adel ada posisi emas? Ada. Emas yang kemarin yang terlocking di harga tertinggi. Yang dulu ya? Belum Belum. Oh iya. Oke, jangan diganggu dulu berarti. Ya. Kalau emang takut, ya. Kalau takut ngebukanya sekarang, jangan dibuka dulu. Oke, 2001 sama 1999. Kalau saya lihat masih bagus, masih oke lah buat ditahan ya. Masih nggak ada masalah. Asal equity-nya masih kuat menahan. Pertama 0,4. Dia masih kuat. Tapi saran saya sih kalau nanti pengen antisipasi, mungkin di bawah level 1950 kalau mau maksimal ya. Tapi kalau yang minimal ya di bawah 1962. Ya mudah-mudahan aja ini support 1962 ini masih kuat tahan turunan. Jadi kalau ini kuat, dia bisa pullback lagi ke atas, paling nggak sampai level 2020 resistennya.
Nanti kalau pergerakan harga sampai ke 2020, saran saya lepas salah satu aja, karena ini resisten kuat juga. 2020. Yang terdekat di 2000. 2000. Ya. Oke. Satu-satu. Sorry. Satu lot. Ada profit tuh. Sekarang harganya berapa? 110 kan? 1104. Oh, di sini 1104. Oh iya. 110441 ya, masih minus ya. Oke. Ya guys, ini ya, perhatikan ya. Sekali lagi untuk euro, ini kondisinya masih downtrend. Masih downtrend. Artinya untuk level tersebut ini udah mendekati level resisten. Untuk posisi sell masih boleh ditahan. Syaratnya pergerakan harga nggak lewat dari level 111.10. Itu aja. Jadi perhatikan aja nanti level ini 111.10. Kalau masih di bawah itu pergerakan masih berpotensi turun. Nah, untuk support harganya ini ada di kisaran 10970. 1.0970 ini adalah level support. Jadi untuk posisi sell mungkin bisa di taking profit di level itu dulu. Ya. Karena ini kuat nih kalau saya lihat. Untuk harga ini balik lagi ke bawah, ini harus ada fundamental yang buruk dulu di Eropa. Ya. Ini masih boleh tahan. Ya. 2003 masih bisa. 2003 itu masih dalam risk hari ini ya untuk emas. Kenapa? 0,5. Saya sampaikan ini ya, untuk posisi di atas 2000 dan lotnya besar, toleransinya saya pikir sampai ke level 1960 aja. Jangan lebih dari situ. 1960 ya. Karena kan supportnya di 1962 nih. Ya mudah-mudahan pergerakan harga masih di atas 1962. Kalau pergerakan harga masih di atas 1962, ada potensi untuk dia balik lagi ke atas. Kalau break, ya mungkin dia akan turun ke level support selanjutnya agak dalam. Itu kan lotnya besar, jadi saya nggak rekomendasiin untuk kasih spare lockingan atau stop loss yang terlalu jauh. Makanya saya bilang 1960 aja, kasih toleransi. Iya, karena itu lotnya kan besar, 0,4 dari harga 2003 ke 1977 ada sekitar 20 sekian poin. Wajar kalau minusnya banyak. Makanya saya bilang untuk toleransinya jangan terlalu jauh, maksimal di 1960. Ya, 1960 bisa di locking atau di cut beberapa posisi. Gitu ya. Oke teman-teman ya, ada pertanyaan untuk gold? Cukup? Oke, saya sapa dulu untuk teman-teman yang udah bergabung, untuk Oma Krisnawati dan Alung ya, Pak Alung dan Pak Yogi, selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat. Silakan jika ada pertanyaan bisa dibuka mic-nya atau diketik di kolom chat. Baik ya, jika tidak ada pertanyaan untuk analisa hari ini, hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Silakan teman-teman sharingkan untuk analisa kita pada nasabah atau calon nasabahnya agar jadi referensi mereka untuk trading hari ini. Pesan dari saya seperti biasa, teman-teman, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih.